Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim, anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sel elektrokimia. Itu ada dua jenisnya ya. Ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Sel volta ini sering juga disebut dengan sel galvani. Nah, jadi penemuan sel volta ini ditemukan oleh seorang ilmuwan ya yang bernama Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai 1827 Masehi. Baik, sekarang anak ibu perhatikan ya, bagaimana proses sel volta itu terjadi. Kita ingat materi kita sebelumnya ya, bahwasannya pada sel volta itu terjadi perubahan. Perubahan apa ibu? Perubahan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Jadi ada reaksi kimia menghasilkan apa ibu? Arus listrik. Ibu tulis ya. Ada reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Nah, baik. Kalau ada reaksi kimia berarti ada senyawa kimia di situ yang bereaksi. Reaksi kimia apa yang bereaksi di sini ibu? Tentu reaksi redoks ya, karena kita sudah mempelajari redoks sebelumnya. Baik anak ibu, pada sel volta perlu kita ingat ya bahwasannya di katoda terjadi reduksi dan katoda itu merupakan kutub positif ya kan? Di mana itu ibu kutub positifnya pada reaksi ini? Di sini ya. Ini kutub positif. Kemudian kutub negatifnya mana bu? Ini kutub negatif. Kutub negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi ya kan? Yaitu anoda. Baik anak ibu, perhatikan di sini ada suatu zat ya. Di sini ada CuSO4. Nah, ibu tulis ya. Di sini tadi ada CuSO4 ya. Nah, ini ada CuSO4. Kemudian di sini ada ZnSO4 ya. Nah, ZnSO4. Ini ada batas larutannya ya. Ini kan larutan ya. Nah, yang kita kaji di sini kan larutan ya. Nah, larutan elektrolit. Nah, ini ada CuSO4, ini ada ZnSO4. Kemudian kedua senyawa ini atau kedua larutan ini anak ibu dihubungkan dengan elektroda. Masing-masing elektroda ini juga dihubungkan dengan voltmeter. Untuk apa kita menggunakan voltmeter? Tentu nanti kita akan mengukur potensial ya atau tegangan ya, potensial yang dihasilkan dari suatu reaksi redoks ini. Di sini nanti selain untuk mengukur potensial selnya juga merupakan tempat terjadinya perpindahan elektron ya atau transfer elektron. Kemudian anak ibu selain ada elektroda, tadi ada larutan, iya kan? Ada elektroda. Elektrodanya ini apa sih bu? Logam maksudnya ya. Ini logam. Logam apa? Oh, di sini elektrodanya Zn. Logamnya Zn. Di sini elektrodanya Cu, gitu ya. Nah, ini ada Zn, ada Cu. Tadi ada larutan CuSO4 dan ZnSO4, iya kan? Ada elektrodanya, logamnya. Ini anoda, kutub negatifnya, negatifnya adalah Zn gitu ya. Ini kutub positifnya adalah Cu gitu. Kemudian masing-masing dihubungkan dengan voltmeter. Selain itu ada, Anda lihat ini ada jembatan garam. Jembatan garam itu ya berarti seperti jembatan ya bentuknya. Kemudian ada kata garamnya, berarti dalam jembatan itu nanti ada larutan garam yang fungsinya untuk menyeimbangkan muatan antara kedua larutan ini ya.
Baik anak ibu, sekarang perhatikan ya. Jadi di dalam larutan ini ya, perhatikan, Zn melepaskan elektron ya, sehingga membentuk Zn2 positif. Dia melepaskan elektron di sini ya. Zn melepaskan elektron, elektronnya mengalir, bergerak. Bergerak elektronnya ke Cu. Ya kan? Bergerak dari sini, mengalir, dia ditangkap oleh Cu yang ada di sini. Ditangkap oleh Cu yang ada di sini sehingga membentuk endapan Cu. Ya kan? Cu2 positifnya ada di sini. Dia menerima elektron, membentuk endapan Cu. Kemudian pergerakan elektron ini dari Zn ke Cu ini, anak ibu, itu menyebabkan konsentrasi Zn di sini semakin kecil dan menyebabkan endapan di sini ya, atau elektroda Cu di sini semakin menebal. Ya, kenapa? Karena Cu-nya semakin banyak alirannya ke sini. Jadi elektroda Cu yang terbentuk ini semakin banyak gitu ya. Semakin banyaknya Cu di sini mengakibatkan elektrodanya semakin tebal, ya kan? Semakin banyak masanya. Sehingga SO4 yang ada di sini tuh semakin tidak sebanding dengan banyaknya Cu yang ada di sini. Nah, kemudian anak ibu, jembatan garam ini tadi ada Na2SO4 ya kan? Nah, Na2SO4 yang ada di sini ya kan, NaSO4 ini untuk mengimbangi ion sulfat pada masing-masing larutan. Jadi untuk menyeimbangkan muatan antara kedua larutan. Nah, ini kita bisa lihat nanti beda potensial yang dihasilkan itu dari voltmeter yang diukur ya. Sehingga anak ibu, pada reaksi ini, reaksi yang terjadi pada katoda atau reduksi yang terjadi pada katoda adalah reaksi perubahan, yaitu Cu2 positif menghasilkan Cu. Nah, ini dia ya. Ini reaksi yang terjadi pada katoda, yaitu reduksi Cu ya. Kemudian pada anoda, kutub negatif ini merupakan anoda, maka pada anoda ini terjadi oksidasi. Oksidasi apa ibu? Oksidasi dari Zn-nya, gitu ya, dari Zn-nya membentuk Zn2 positif tambah 2 elektron, gitu ya, membentuk Zn2 positif tambah 2 elektron. Kemudian anak ibu, perubahan Zn ini menjadi Zn2 positif menyebabkan ion Zn2 positif di sini semakin banyak. Ini semakin banyak ya, semakin banyak, sehingga kondisi larutan pada anoda ini akan semakin pekat, karena Zn-nya semakin banyak gitu ya, Zn2 positifnya semakin banyak. Nah, reaksi ini dapat juga kita tuliskan menjadi begini ya. Reaksi redoks yang terjadi pada sel volta itu dapat dituliskan menjadi seperti ini. Reaksi reduksi pada katoda. Pada katoda kutub apa? Kutub positif, ya kan? Pada katoda kutub positif. Ini dia. Apa yang terjadi di kutub positif? Yaitu perubahan. Perubahan apa ibu? Perubahan ion Cu2 positif menjadi endapan Cu ya, endapan Cu. Ini dia. Kemudian reaksi pada anoda atau oksidasi pada anoda, yaitu reaksi oksidasi logam Zn ini
menjadi Zn2 positif, menjadi ion Zn2 positif ya. Sehingga kalau reaksi ini kita gabungkan sehingga menjadi reaksi sel gitu ya, tidak dipisahkan lagi. Kalau kita gabungkan reaksinya menjadi reaksi sel volta itu ya, terbentuklah Cu2 positif tambah Zn gitu ya. Reaksinya Cu2 positif tambah Zn menghasilkan Zn2 positif tambah endapan Cu. Nah, elektronnya tadi jumlahnya sama ya, 2, sehingga mengurangkan ya, habis gitu kan. Reaksi itu juga dapat ditulis. Nah, kita sebut namanya lambang sel atau penulisan reaksi sel itu lambang sel namanya. Lambang sel itu bisa dituliskan menjadi reaksi oksidasi. Ini reaksi oksidasi dibatasi oleh jembatan garam, kemudian reaksi reduksi. Jadi reaksi oksidasi pada anoda tadi terjadi perubahan apa? Oh, pada anoda terjadi reaksi oksidasi logam Zn menjadi ion Zn2 positif. Ini dia ya. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. Reduksi apa Ibu? Reduksi ion Cu2 positif menjadi endapan atau logam Cu gitu ya. Nah, ini namanya lambang sel atau notasi sel dari reaksi itu. Nanti ketika kita membuat reaksi yang lain, biasanya ketika diminta tuliskan lambang atau notasi sel, tulislah begini ya. Reaksi oksidasi dibatasi oleh jembatan garam, kemudian dilengkapi dengan reaksi reduksi. Demikian anak Ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami reaksi pada sel voltanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak Ibu. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.